Oh, oke. Bisa bilang sebagai kabar bahagia nih Mam, akhirnya Abang Virgon selesai menjalani rehabilitasi di RSKO Mam. Mungkin rasa bahagianya seperti apa sih Mam? Dan mungkin Mami sudah ketemukah dengan Abang Virgon? Saya belum ketemu, cuma saya nonton terus karena apa ya, banyak hal yang harus saya sikapi di sini untuk anak saya. Saya hanya memberi pelajaran ketika kamu sentuh yang kayak gitu bukan hal yang segampang itu. Dia tahu saya sebagai orang tua pagi siang sore berdoa untuk dia, bukan untuk cepat-cepat tua tapi berubah, ya. Berubah dalam arti kata tidak lagi menggunakan hal yang seperti itu, ya. Satu kali ini kamu diberikan kemudahan mungkin karena terkutip doa saya di sana, tapi yang saya mau katakan berubah dan tidak lagi menyentuh hal seperti itu. Karena ketika kamu menyentuh, di kemudian hari orang tidak akan mau lagi memberi kesempatan. Karena sekarang ini kan kamu kan sebagai korban. Banyak orang yang melakukan hal seperti itu. Kesalahan itu dilakukan sampai 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Hendaknya jangan seperti itu. Jadi apapun itu, terima kasih sama Tuhan. Tuhan sudah turun bekerja untuk anakku. Mungkin ada banyak yang terlepas dari apa namanya untuk hidup di sana sini, ya, mencari nafkah gitu. Tapi itu biarlah itu menjadi satu sesi pembelajaran hidup yang harus dia lalui ketika dia tahu hal yang seperti itu bisa terjadi sampai kayak begitu ininya, ada yang bergerak, gitu kan. Harapannya apa ya aku bilang ini berkarya lagi, udah tinggalkan hal yang seperti itu, udah berkarya. Mam, tapi kalau boleh tahu nih Mam, tanggal pastinya Abang Virgon keluar dari RSKO tanggal berapa sih Mam? Aku nggak tahu pasti, cuman dia bilang sebentar lagi aku keluar. Dia nggak kasih tahu tanggal berapa, dia nggak kasih tahu. Dan aku juga kan berhubungan juga dengan jadi apapun itu yang dilakukan oleh rumah sakit, yang mungkin nggak perlu mereka jadi apakah nggak dan makanya kemudian kemarin juga saya ini sebenarnya bukan ke templok ini kotoran, karena boleh kalian cek saya, mungkin nama saya di grupnya BNN ada, karena saya salah satu orang yang selalu berkampanye untuk saya nutup drugs. Itu saya lakukan sampai ke pedalaman, ke Bali, kemana itu, sampai ke Sunda sana. Saya aja belum pernah ke sana tuh. Saya mungkin kalian pun belum menyentuh wilayah itu gitu. Saya sudah lakukan itu dari sekolah ke sekolah, tapi justru sekarang ini saya yang ketiban kan gitu. Tapi aku cuma minta ibadah dari Tuhan, kau perhadapkan aku dengan apa yang selamanya aku lakukan untuk melawan hal itu gitu kan. Cuman hikmahnya aku dikasih pengertian sama Tuhan itu, memang orang yang sudah melakukan, orang yang pernah melakukan hal kayak begitu, itu juga yang akan melayani orang yang seperti itu. Paham? Nah, artinya seperti itu. Itu aja sih. Kemarin setelah ketika sudah bebas kan, Virgon juga datang dan mengunjungi, ketemu dengan Inara dan ketemu dengan anaknya. Melihat apa yang dilakukan Virgon setelah bebas, datang untuk ketemu dengan Inara dan ketemu dengan anak-anaknya, Mami melihatnya seperti apa? Saya sih nggak tahu, saya nggak ikut campur. Biar aja dia apa
apa namanya, dia kembalikan kepercayaan itu terhadap semua. Saya orang tuanya, anak-anaknya mungkin dia lagi nerek, biar harapannya sih dia berubah. Saya nggak pernah mau berbicara hal seperti itu, cuman saya cuma minta dalam doa, karena di dalam doa ada Tuhan yang saya tahu. Ketika saya berdoa, saya cuma minta berubah, bertemu dengan anak-anaknya is okay fine. Tapi kalau hanya ingin bertemu doang, tidak ada perubahan, itu nonsense, bohong. Coba pandang anak-anak. Karena ketika dia waktu dia mau diciduk itu, dia cerita sama saya bahwa dia lihat anaknya mau pulang dari rumahnya itu, anaknya pegang kakinya, jadi jangan malah minta maaf. Berarti kan itu sudah ada satu apa namanya, dari Tuhan sudah ada satu kode iya, syarat iya. Tapi ya kalau kita orang yang pakai hikmat ya begitu. Kalau dia tadi pakai hikmat, anaknya kayak begitu, ya, dia tundukin kepalanya aja, ya Tuhan, anakku aku mau pergi, ini semoga di tengah jalan. Tuhan ubah. Itu harapan saya seorang ini. Kalau yang normal ya, sejelek apapun orang tua, papa kita, mama kita itu pasti ingin anaknya yang terbaik. Bukan, nggak ada yang kepengen anak gue, kalau gue jadi pencoleng, anak gue jadi pencoleng. Pasti papanya aja yang brengsek, anaknya pasti kepengen. Harapannya semua seperti itu orang tua. Tapi saya juga menimbang, ini saya berkampanye juga di hadapan kalian untuk ibu-ibu ya, yang merasakan hal yang mirip atau persis seperti saya terhadap anak-anak. Jangan dimusuhi, ya. Jangan dimusuhi apapun alasan dia. Namanya orang seperti itu, ya, mungkin sudah agak alasannya banyak sekali. Tapi kita sebagai orang tua jangan melepas begitu aja, ya. Terus dipantau anaknya, terus jangan dimusuhin. Karena tempat kita berpulang, ya anak-anak kita seperti itu yang kita harapkan. Sebau apapun, sehina apapun anak kita di luar, itu anak kita. Gitu. Jadi yuk kita sama-sama bergandengan tangan untuk memperhatikan anak-anak kita agar tidak seperti anakku. Ya. Apalagi untuk anak-anak dan anak-anakku di sana, ya. Untuk kalian semua jangan terkecoh, ya. Kalian boleh kumpul-kumpul, boleh ini, ketemu teman yang seperti itu lebih harus menghindar hal yang lebih baik daripada kalian musuhi. Pergi satu-satu, karena kalian tahu mereka seperti itu. Jangan mau dipengaruhi, lu nggak main, nggak ini. Emang kalau udah pakai narkotik, lu manggung oke? Nggak juga, lu yang bilang oke, dilihat orang nggak oke. Kelihatan kan orang yang normal dengan yang tidak normal, imajinasinya juga jauh lebih tinggi orang yang normal daripada orang yang nggak normal. Untuk kalian semua, ya, aku mengasihi kalian, aku menyayangi kalian. Kenapa aku harus ngomong seperti ini? Karena saya sudah merasakan anak saya seperti ini. Yuk, ibu-ibu yang lain sama-sama kita bergandeng tangan untuk memperhatikan anak-anak kita dan lingkungan anak-anak kita. Ya, jangankan anak yang baru tumbuh, itu aja udah punya anak 3 masih bisa kecolongan. Boleh tahu berapa lama pun dia tahu? Sebulan kayaknya ya, makanya kurang lebih. Ada penambahan berat badan atau apa? Biasa. Karena di sana dia olahraga, sholat, di dalam disiplin, detox. Mana itu di sana tuh nggak bisa ngerokok, makanan dari luar aja nggak boleh masuk. Nah, apa ada surat nyerbin rokok di dalam pakai plastik, ya kan? Di sana tidak ada asap-asap, tidak ada yang seperti itu. Terakhir budaya itu kapan?
Ya itu karena dia masuk terus besokannya terbusannya udah. Nah itu tidak bisa dilihat oleh keluarga, tidak boleh ketemu orang. Dalam 2 minggu itu detox. Dia kita nggak bisa ketemu. Selama dia ada di sana, dokter mengawasi siapa-siapa aja yang datang. Dan ketika itu jadi kapan kita menjalani rehab kita apa gitu? Enggak, dia cuma bilang, aku sekarang udah sholat, aku sekarang olahraga, lagi detox. Aku cuma bilang ini. Terus dia bilang, Mom, I hate you, katanya. Sama saya, aku bilang, nggak apa-apa kamu hate, nggak apa-apa, Mami mengasihi kamu. Mami sayang sama kamu. Udah itu doang. Mam tadi kan Mami bilang belum ketemu semenjak selesai Bang Firgon menjalani rehabilitasi gitu. Tapi justru nyamperin ke mantan istri dan anaknya, mungkin maaf Mam, ada sedikit kekecewaan nggak sih? Nah, yang jelas ya memang harus anak yang duluan di ini kan gitu. Kalau dia melakukan sesuatu untuk anaknya, mungkin saya agak ke belakang di pinggir. It's okay, I'm fine. Tapi jangan kau pentingin orang lain, anakmu kau lupakan, anakmu kau lupakan. Gitu loh. Kalau untuk dia bertemu sama anak itu kan harus dan wajib. Bukan lagi saya yang harus ditemui. Say sorry for your daughter, your son, and your family, the big family, you know. Gitu loh. Mungkin Harus apa ya namanya ya? Merendahkan hati. Karena kamu sudah membuat suatu kesalahan yang ya boleh dibilang kalau kita malu ya malu. Ya dibilang nggak malu, ya gimana? Gitu. Jadi yuk berubah. Harapan Mami sih kamu berubah sikap, berubah akhlak, ya kan? Kemarin kan Mami udah cerita waktu di Polres apa dan kenapa Mami kamu juga curhatan sama Mami. Yuk kita berubah lagi, ya kan? Dengar di dalam kesuksesan kamu ada doa saya di dalam semua apa yang kamu lakukan. Mami mengasihi kamu enak, Mami mengampuni kamu. berarti apa yang sudah bebas datang kamu dengan keluarga dan anak-anaknya, walaupun Firgon dan Inara sudah berpisah, sebagai bentuk rasa sayang seorang ayah terhadap anak dan dengan anak istri juga, Mami bilang juga seperti apa? Memang harus diketemuin dong. Saya melihatnya positif. Ya, saya melihatnya positif. Memang harus itu yang duluan dia temui. Karena aku udah bilang tadi, saya sorry sama anakmu yang perempuan sama anakmu yang laki-laki. Ya kan? Jangan kamu selalu, kalau kamu mojokin saya salah, yang kamu lakukan salah. Salah nggak? Bagaimana itu anak-anak? Saya berkampanye di anti narkotika, ya kan? Sedangkan kamu sekarang pelaku. Itu loh maksudnya. Tapi itu bisa ini hikmat yang Mami kasih sama kamu ya nak. Itu kamu lakukan sekarang ini agar suatu saat kamu paham dan mengerti anakmu 2 laki-laki, 1 perempuan. Ya. Hendak ini yang terjadi ini, jadikanlah ini pencerahan di kemudian hari atau pembelajaran atau tuntunan untuk kamu melangkah melihat anak-anakmu berkembang. Karena anak-anakmu nggak segini terus, ya. Di saat anakmu 17 tahun, anakmu sudah bisa melawan kamu. Apa yang kamu omongin yang mungkin dia nggak suka di kemudian hari, itu akan kamu rasakan sama seperti saya. Apa yang saya nggak suka kamu lakukan sama. Begitu. Mungkin sudah ada komunikasi by telepon dari Abang Firgon kepada Mami dan mungkin belum ada. Tapi saya tahu dia udah keluar karena saya teleponan sama kan di sana. Sempat pelaku berarti Mami bisa kan?
Hah? Menurut liris lagu. Udah pasti, karena kan kemarin itu kan saya minta gitarnya dianterin biar dia juga nggak jenuh ya. Gitu. Yang sekarang di perubahan lebih dari Zulus Firgon atau seperti apa? Dia udah sholat lagi. Dia sudah tulis surat cinta sama saya. Dia udah sholat lagi. Masih berdoa bekal ini yang dia rasakan kemarin, biarlah ini bekalnya dia untuk di kemudian hari, tidak pernah akan menyentuh hal seperti itu. Enak kan? Nah, itu masih koridor di klinik, apa istilahnya di rumah sakit, ya RSKO. Bagaimana kalau kamu pakai baju touring? Nah, berubah ya sayang. Itu aja sih. Udah ada pesan buat Firgon. Itu tadi pesannya itu berubah. Ya. Kamu ingat ya, orang bilang hormatilah orang tuamu, ibu dan bapakmu. Itu Tuhan bilang tanpa syarat. Tuhan nggak pernah bilang hormatilah kedua orang tuamu. Kalau dia busuk jangan, enggak begitu. Ya, hormatilah orang tuamu agar terang hidup di kemudian hari, ya kan? Kalau kamu tidak pernah menghormati orang tuamu, kamu setiap kali berjalan pasti kesandung. Pasti kesandung. Untuk semua kalian anak muda yang ada di luar sana, dengar saya sudah orang tua, ya. Saya punya anak seperti kalian itu. Ya. Kalau kalian tidak menghargai orang tua kalian berjalan dalam kegelapan. Karena apa? Orang tua yang sudah pernah merasakan hidup ini sampai seusia saya, berarti ada banyak perjalanan yang ditempuh untuk seusia ini. Pengalaman hidup. Tolong dengarkan orang tua kalian. Anak-anakku juga Firgon, ya. Mami kasih tahu. Tolong dirubah sikapnya. Nah, I love you, nah. Ya. Gak pernah, walaupun kamu bilang mami I hate you, nggak jadi masalah buat mami. Still, I love you. Thank you udah. Thank you. Makasih banyak. Ini waktunya. Kata